Demo tolak harga BBM, ratusan mahasiswa hadang mobil Tito Karnavian. Buka pintunya sekarang juga. Apa jadinya ketika pemerintah demokrasi dikorupsi, aspirasi dianggap sepele oleh pemerintah, seakan-akan buta dan tuli terhadap suara penderitaan rakyat. Mereka berkata ini untuk kebaikan bersama. Mereka berkata ini kesejahteraan masyarakat. Mereka berkata ini untuk kemajuan bangsa dan negara. Buset semua kawan-kawan sekalian. Bohong. Terus terang saya Agung Wisnuwardana menolak kenaikan harga BBM karena akan menyengsarakan rakyat, akan mendolimi rakyat dan menyebabkan rakyat akan semakin sengsara. Tolak saya, Pak. Saya menolak kenaikan harga BBM ini. Saya khawatir, Pak Jokowi, kalau ini nanti semakin terus dilakukan, yang miskin akan semakin miskin, sementara kalangan menengah tetap akan nyaman dengan hidupnya. Anda dipilih itu sebagai presiden, jalankan amanah konstitusi untuk benar-benar memakmurkan, mesejahterakan rakyat, bukan malah makin memiskinkan rakyat. Sekarang ini kita perlu pembuktian nih, tagih janji kepada penguasa, kepada rezim yang lebih kesatria mereka itu berbuat zalim dan rakyat berada posisinya dalam keadaan yang tertindas dan dimarginalkan. Barang siapa yang telah menggadaikan dan mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia demi kepentingan pribadi, oligarki bangsat, dan atau kroni-kroninya, maka mereka sejatinya adalah golongan pengkhianat rakyat, dan menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit melawan dan menyingkirkan pengkhianat tersebut meskipun nyawa taruhannya. Mari para perempuan Indonesia, emak-emak, ayo bersatu untuk melawan ini. Jangan kita tinggalkan jejak yang buruk terhadap anak-anak kita. Karena kita sebagai perempuan, kita harus kuat, kita harus bersatu. Ayo kita tentukan, ayo kita bersatu. Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, demo tolak kenaikan harga BBM pun mulai dilakukan di beberapa tempat. Di Jalan Simpang 5 Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu 3 September, ratusan mahasiswa melakukan demo kenaikan harga BBM dan hadang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Diketahui Menteri Tito Karnavian tengah berkunjung ke Mamuju dalam rangka melepas peserta festival Sandekresh menuju IKN Kalimantan Timur. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa menutup Jalan Simpang 5 dan melakukan aksi bakar ban. Akibat hal tersebut, jalan poros menuju Bandara Tampa Padang macet total sepanjang 2 km. Selain melakukan aksi tutup jalan dan bakar ban, massa aksi juga melakukan orasi terkait kenaikan harga BBM. Dalam orasinya, Korlap Aksi Akbar meminta Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu 3 September siang ini. Saat mobil Tito Karnavian melintas di lokasi ini, ratusan massa aksi mencoba masuk ke jalan yang dilalui Menteri dan rombongan. Polisi mencoba menghadang massa aksi agar tidak berhasil menerobos brigade yang dibangun polisi. Gagal menembus brigade polisi, massa aksi akhirnya hanya menggelar orasi dan mendesak Tito Karnavian agar menyampaikan aspirasi ke Presiden Jokowi. Tak sampai di situ, massa aksi juga mendatangi SPBU yang tidak jauh dari aksi lokasi. Ratusan massa aksi memaksa pihak SPBU untuk menutup aktivitas penjualan BBM. Atas hal tersebut, aktivitas SPBU tersebut sempat ditutup sementara. Setelah menyampaikan orasinya di SPBU, ratusan massa aksi terlihat membubarkan diri. Sebelum bubar, mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM subsidi yang sudah dinaikkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi diyakini akan membuat rakyat menjadi sengsara. Kini pernyataan Presiden Joko Widodo yang pernah mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2022 ini ditagih. Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Messi mengatakan hati pemilih Jokowi terluka, mayoritas menyesal memilih Jokowi pada Pilpres lalu. Hal itu tergambar dari luapan amarah masyarakat yang tercermin dalam media sosial. Kini rakyat mengungkit pernyataan Presiden Joko Widodo pada Juli 2022 lalu, di mana mantan wali kota Solo itu menyebutkan bahwa BBM tidak akan naik sampai Desember. Padahal, menurut Jerry,
sangat gampang menangani harga BBM agar tidak naik, salah satunya dengan memangkas anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2023 yang naik menjadi 329 triliun rupiah. Cara lainnya adalah menggunakan dana korupsi Surya Darmadi senilai 104 triliun rupiah untuk subsidi, termasuk memanfaatkan dana 20 triliun rupiah korupsi BPJS dan dana konsorsium 303. Untuk itu, Jani meminta agar rezim Jokowi pada saat ini tak lagi menggunakan kata pro rakyat. Bahkan Jani menegaskan sudah hilang istilah Vox Populi Vox Dei karena istilah itu sudah tidak berguna lantaran kebutuhan pokok naik di saat rakyat lagi susah dan menderita akibat COVID-19. Penangkapan pelaku pada dua lokasi berbeda dengan mengamankan barang bukti dengan total BBM jenis solar subsidi sebanyak 18 jerigen. Hingga Minggu 4 September 2022 pelaku masih diamankan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM di tengah kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Kapolres Nogan Royan AKBP Setiawan Eko Prasetya SHSIK melalui Kasat Reskrim AKP Mahfud SHMM menyebutkan penangkapan pelaku penyimpangan BBM berdasarkan laporan masyarakat. Kedua pelaku penimbunan BBM bersubsidi itu AF 52 tahun, warga Babah Kerueng Kecamatan Butong, Kecamatan AS, serta AS 47 tahun, warga Paya Undan, Kecamatan Saunagan. Menurut AKP Mahfud, dalam penangkapan itu, pada pelaku AF pihaknya berhasil mengamankan 14 jerigen yang berisi 480 liter. BBM itu diangkut dengan mobil dump truck dengan nopol F8782 SE. Sedangkan pada pelaku AS personel Satreskrim Polres Nagan Raya juga mengamankan 4 jerigen berisi 110 liter solar bersubsidi. BBM itu diangkut dengan mobil Panther warna biru dengan nopol BL681DZ di Gampang Paya, Undan, Kecamatan Saunangan. Saat ini kata AKP Mahfud, kedua pelaku penimbunan solar bersubsidi itu serta barang buktinya telah diamankan di Mapolres Nagan Raya guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku tersebut, ujar Kasat Reskrim akan dikenakan pasal 55 UU 22 tahun 2001 tentang migas. Mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM subsidi yang sudah dinaikkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi diyakini akan membuat rakyat menjadi sengsara. Kini pernyataan Presiden Joko Widodo yang pernah mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2022 ini ditagih. Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Messi mengatakan hati pemilih Jokowi terluka, mayoritas menyesal memilih Jokowi pada Pilpres lalu. Hal itu tergambar dari luapan amarah masyarakat yang tercermin dalam media sosial. Kini rakyat mengungkit pernyataan Presiden Joko Widodo pada Juli 2022 lalu, di mana mantan wali kota Solo itu menyebutkan bahwa BBM tidak akan naik sampai Desember. Padahal, menurut Jerry, sangat gampang menangani harga BBM agar tidak naik, salah satunya dengan memangkas anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2023 yang naik menjadi 329 triliun rupiah. Cara lainnya adalah menggunakan dana korupsi Surya Darmadi senilai 104 triliun rupiah untuk subsidi, termasuk memanfaatkan dana 20 triliun rupiah korupsi BPJS dan dana konsorsium 303. Untuk itu, Jani meminta agar rezim Jokowi pada saat ini tak lagi menggunakan kata pro rakyat. Bahkan Jani menegaskan sudah hilang istilah Vox Populi Vox Dei karena istilah itu sudah tidak berguna lantaran kebutuhan pokok naik di saat rakyat lagi susah dan menderita akibat COVID-19. Penangkapan pelaku pada dua lokasi berbeda dengan mengamankan barang bukti dengan total BBM jenis solar subsidi sebanyak 18 jerigen. Hingga Minggu 4 September 2022 pelaku masih diamankan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM di tengah kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Kapolres Nogan Royan AKBP Setiawan Eko Prasetya SHSIK melalui Kasat Reskrim AKP Mahfud SHMM menyebutkan penangkapan pelaku penyimpangan BBM berdasarkan laporan masyarakat. Dua pelaku penimbunan BBM bersubsidi itu AF 52 tahun. Kedua pelaku penimbunan BBM bersubsidi itu AF 52 tahun, warga Babah Kerueng Kecamatan Butong, Kecamatan AS, serta AS 47 tahun, warga Paya Undan, Kecamatan Saunagan. Menurut AKP Mahfud, dalam penangkapan itu, pada pelaku AF pihaknya berhasil mengamankan 14 jerigen yang berisi 480 liter.
BBM itu diangkut dengan mobil dump truck warna kuning dengan nopol F8782 SE